Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa faddalahu ala sairil hayawan bi ni'matil aqli wal bayan wa wahaba lahul amwala wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mawsufus sifatil hisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat isya lan salat tarawih fi syahri Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjumpainya kembali yang namanya Ramadan di tahun 2025 ini. Semoga kita berharap di usia senja nanti bersama-sama wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, jika Ramadan datang hendaklah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, apakah di antara para jamaah ini sudah membaca atau belum, ataukah sudah pernah dengar atau masih belum? Oleh karena itu mari kita baca bersama-sama doa ini. Semoga menjadikan selama Ramadan ini nanti 30 hari ke belakang oleh Allah diamankan dan diberi ketetapan iman sehingga menjadi orang-orang yang benar-benar Islam. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Itu setiap kita hadapi Ramadan hendaklah kita membaca itu. Kadangkala orang melupakan dan meremehkan sehingga banyak yang tidak berhasil dalam rangka madrasah Ramadan tidak sukses. Oleh karena itu semoga dengan doa ini kita bisa selesai dalam sempurna 30 hari Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Langkah apa ketika kita dengar Ramadan itu datang? Kadangkala orang meremehkan, seakan-akan mereka
menganggap Ramadan datang, waduh Ramadan tekorek, kata orang Jawa. Waduh Ramadan datang, nanti bisa-bisa terbelenggu, seakan-akan gak bisa gerak, badan kita terpenjara. Karena apa? Makan gak boleh, bersenggama gak boleh, berbuat maksiat gak boleh, segalanya gak boleh. Seakan-akan kita merasa terpenjara. Dan kata-kata yang paling awal jenengan ucapkan, kata Rasulullah, man fariha bituhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Mek bondo, alhamdulillah umurku gek nutut nang Ramadan maneh. Biyen tahun 2024 siapa tahu Ramadannya belum sempurna. Sekarang insya Allah akan saya sempurnakan. Alhamdulillah, merasa dirinya tambah bahagia. Kebahagiaan jenengan itu menyebabkan bahwa diri jenengan, jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Jadi kata-kata alhamdulillah, aku ki iso metuk maneh Ramadan. Alhamdulillah, aku ki iso jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad dan tubuh kita tersempuh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin rahimakumullah, kadangkala banyak orang yang enggak mengerti. Mau berbuka puasa, mau berbuka, kurang 5 menit berbuka, usahakan berdoa. Doa ini yang diajarkan Rasulullah. Doa mustajabah adalah doanya orang yang sedang berbuka puasa. Berbuka kurang 5 menit, sampean berdoa, Allahumma atik riqabana minan nar. Bukan doanya doa makan, Allahumma laka sumtu wa ala rizki. Bukan itu. Doa minta ke Allah, semoga ya Allah diri saya, istri saya, keluarga saya, kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia, jauhkan ya Allah terbakar dari api neraka. Makanya diwajibkan kita berdoa kurang 5 menit doalah. Gak bisa bahasa Arab, bahasa sembarang boleh. Yang penting mohon kepada Allah, semoga keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, keluarga-keluarga kami tidak sampai terkena sentuh api neraka. Makanya Rasulullah mengajarkan ati nyekel panganan jenengan harus berdoa, Allahumma atik riqabana minan nar, Allahumma atik riqabana minan nar, Allahumma atik riqabana minan nar. Sekali doa ini diterima oleh Allah di bulan Ramadan ini, jenengan selamanya nanti di akhirat tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kadang kala sudah umur sekian nggak ada yang tahu doa apa, seakan-akan menghadap makanan langsung mau mangan, dongane mangan, sing didesikno mangan. Tapi enggak tahu mohon ke Allah Subhanahu wa taala tadi, Allahumma atik riqabana minan nar, Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami, istri kami, anak kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami semuanya terjauh dan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau bisa jangan sampai lupa. Hadirin rahimakumullah, hadis Rasulullah mengatakan salah satun a'mal tamla'u bihil mizan. Ada 3 perbuatan, ada 3 amalan manusia yang jika ketiganya itu diterima oleh Allah, maka yang namanya mizan, timbangan besok jenengan berada di neraka tidak akan kuat untuk nimbang 3 perkara ini. Jika ketiganya diterima, amalan apa itu hadirin? Yang pertama adalah sifat sabar. Orang yang punya sifat sabar
insya Allah pahalanya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang punya sifat sabar pahalanya tanpa hisab. Sabar ini ada 3. Sabar alal musibah, sabar alal maksiyah, sabar alal ta'ah. Urip kok ditimpah dengan musibah, terus selalu kena musibah saja, kena udzur terus. Tapi kata-kata tersebut, ya Allah, mungkin ujian dari Allah. Ujiannya orang-orang yang beriman, insya Allah sebagai ujian kelulusan. Jika berhasil akan menjadi orang yang sukses. Sabar ala ta'ah. Aku wis bendino sembayang, poso ya wis poso, sedekah ya wis sedekah. Uripku kok gek ngene ae. Hidup saya kok masih begini saja. Apa kesalahan saya? Tapi orang kalau menyadari dirinya salah dan lain sebagainya sabar, ya mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dihadapinya sudah ngalami segalanya, sudah dilakukan, tapi hidup kok masih sengsara saja dalam hidup dunia ini. Sehingga kita menyadari sabar mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kesabaran taat, sabaran musibah, sabaran alal maksiyah, dino-dino kok perbuatan selalu elek terus, jelek saja. Kalau sudah duduk bersama kawan gak pernah lepas dari minuman khamr. Kalau sudah duduk bersama kawan selalu megang hal-hal yang diharamkan Allah, selalu maksiat saja. Apa ya kira-kira diri saya ini? Tapi kalau jenengan terima dengan secara sabar, kata Allah, pahalanya adalah tidak bisa dihitung. Andaikan nanti di akhir zaman dengan akan menerima pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Pertama, sifat sabar. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, adalah pemaaf. Orang yang pemaaf, insya Allah nanti di akhir zaman atau di akhirat oleh Allah akan ditempatkan tempat pintu pemaaf. Di surga ada pintu namanya pintu pemaaf. Siapa yang ahli memaafkan kepada orang lain, insya Allah nanti hakul adam akan mendapat pahala dari Allah tanpa hisab. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang pemaaf, maka pahalanya yang menentukan adalah Allah. Yang ketiga adalah Ramadan, puasa Ramadan. Kenapa Ramadan itu pahalanya besar? Karena dalam hadits qudsi Allah bilang, as-shawmu li wa ana ajzini bih. Puasa itu untukku dan aku yang menentukan pahalanya. Makanya pahala puasa tidak dibuka oleh Allah, rahasia. Pahala ibadah sholat banyak yang tahu. Jamaah pahalanya 27 rakaat, sholat sendirian pahalanya 1, haji pahalanya tahu semuanya. Orang sedekah, manja abil hasanah falahu asru amsalia, 1 kebaikan dibalas 10, semuanya tahu pahalanya. Siapa yang sholat habis subuh, syuruk kemudian duha, maka akan mendapat pahala haji dan umroh. Tahu pahala semuanya, banyak yang tahu. Tapi khusus Ramadan tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ana ajli bih. Ini saya nanti menentukan. Karena apa? Besok setelah jenengan dibangkitkan dari kubur, kemudian digiring ke tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu berada di Palestina, yang sekarang ini lagi digencar-gencar diperebutkan oleh orang-orang Israel. Itu adalah Masjidil Aqsa. Hakikatnya nanti itu adalah padang mahsyar yang oleh Allah disebut dengan Ardhul Muqaddas, bumi yang disucikan.
Seluruh makhluk ini nanti akan dikumpulkan di sana dan ditimbang dan dimizan oleh Allah saat meniti di neraka. Ada jembatan titian namanya Sirat. Nah, setelah sampai di Sirat ini nanti jenengan selesai sudah dekat dengan surga, ada tempat yang namanya Kontoro. Tempat yang namanya Kontoro itu nanti penentuan akhir. Setelah orang sukses nyebrang niti di atas Siratal Mustaqim, baru akan masuk ke surga, sudah dekat. Dikumpulkan di tempat ini dulu namanya Kontoro, menyelesaikan hakul adami. Hakul adami hae wong-wong biyen sing nang nggone donya disalah-salahkan oleh kawannya. Siapa yang ahli menghina, ya selalu menghina dan selalu mengolok-olok kawannya, dan yang punya hutang belum selesai, dan yang pernah dipukul, semuanya nuntut. Tuntutan terakhir bila sudah selesai hukuman Allah mau ke surga, baru hakul adami diselesaikan. Nah, ketika orang ini berbuat jelek mau masuk ke surga, langsung umpama si A biasanya berada di masjid dengan si B. Begitu si A mau masuk ke surga, si B nuntut, jangan dulu kamu ke surga. Kenapa? Kamu dulu kan pernah hutang ke saya, belum kamu lunasi. Nggak bisa masuk, dituntut oleh yang kawannya ini. Kamu dulu kan pernah menghina saya pada saat di masjid, karena kamu dulu mengatakan saya begini, padahal saya nggak pernah. Nah, di saat itu diselesaikan di sini. Mau ke surga nggak bisa dituntut di tempat ini. Ketika saling tuntut dan tuntut satu dengan yang lain, kata Al-Quran, fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Ketika mereka dihadapkan, saling tuntut-tuntutan, saling bela-belaan, saling mencari kelemahan masing-masing sampai selesai. Begitu si A dituntut, kamu dulu berbuat gini, saya sudah nggak punya kebaikan sama sekali. Kejelekanku kamu tanggung, kejelekannya ditanggung si B. Kemudian karena B sudah nggak punya kebaikan juga, sampai habis tidak punya kebaikan yang dicari. Akhirnya apa? Wa ana ajzili bih, inilah Allah yang mengeluarkan. Ketika sudah tidak punya apa-apa, dituntut kawannya tadi, tidak masuk ke surga, tidak bisa, Allah mencikapkan, yaitu namanya pahala Ramadan. Iki lho pahalamu sing tak singgakno biyen, yang dulunya saya sembunyikan, belum kena abu buka, sekarang kamu butuh apa? Nah, pahala Ramadan ini datang membela si A, membela si B, yang ketika kebaikannya sudah habis, Ramadan datang untuk membela. Lah inilah hadirin rahimakumullah, Ramadan ini adalah nanti bisa berbentuk makhluk nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan membela si A dengan si B waktu tuntutan di akhirat. Ketika yang salah satunya enggak punya pahala apa-apa, tapi kesiapannya ternyata Allah memberi yang namanya pahala Ramadan, yang kita selama ini tidak tahu. Tempatnya namanya Kontoro, yaitu sudah dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, contoh sabar. Ketika Fatimah dapat omongan dari Ali, sahabat Ali, kira-kira kita bisa enggak berbuat seperti Fatimah ini, ibu-ibu? Ali bilang, wahai Fatimah, anak saya hari ini kan sakit, andaikan nanti sembuh, saya akan bernazar, akan berpuasa berturut-turut selama 3 hari. Kata Ali, bilang begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Ali mengatakan saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut, si Fatimah kerja ke orang Yahudi. Begitu kerja mencari upah, dapat uang banyak, ingin menjamu suaminya. Istriku, saya besok sudah puasa 3 hari berturut-turut. Begitu sang istri sudah dapat uang, membuatkan makanan yang enak. Begitu makanan enak, mau berbuka, sedang berbuka sudah jadi, datanglah seorang miskin. Wahai Fatimah, tolong saya beri makan, karena saya sudah 2 hari 3 hari belum makan apa-apa.
persiapan buka puasa yang hendak diberikan ke suaminya Ali, yang sudah dibuatkan masakan enak, karena ada fakir miskin datang diberikan, Mbak. Ali nggak jadi makan karena ada fakir miskin datang. Begitu hari kedua menjelang berbuka puasa, mau berbuka, datang lagi seorang yatim. Wahai Fatimah, saya anak yatim, sudah sekian hari gak makan, tolong beri makan. Makanan yang sudah dijamu dibuatkan oleh istrinya Fatimah, dimakan dan diberikan yatim. Ali gak makan lagi. Akhirnya yang ketiga, begitu selesai mau berbuka puasa, makanan sudah mau dihidangkan, datanglah seorang asir, yaitu tawanan perang, datang ke Fatimah. Wahai Fatimah, saya ditawan dalam peperangan kelompokmu, tolong saya diberi makan, sudah sekian hari gak makan. Diberikan sampai 3 hari mau berbuka puasa gak jadi, padahal makanannya itu dibuatkan khusus spesial oleh istrinya, hendak diberikan pada suaminya yang puasa 3 hari berturut-turut. Tapi 3 hari datang 3 orang berturut-turut juga. Akhirnya apa? Gak ada yang dimakan, terpaksa makan aswadan. Aswadan itu bahasa Arabnya orang-orang Arab. Aswadan itu makanan air putih dengan 1 kurma kering. 1 kurma kering dengan minum air itu saja. Jaminan yang dibuatkan oleh Fatimah dimakan fakir, miskin, yatim dan aswadan, dan orang-orang tawanan perang. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Sudah mau berbuka di masjid, di sampingnya ada orang nggak punya apa-apa. Begitu belum makan, jaminan sudah putus satu bagian sampean. Begitu ada yang musafir datang, diminta musafir, boleh ndak kira-kira? Nah itu sampean harus bisa hitung diri sendiri. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Al-Quran turun ayat berbunyi ngalem Fatimah, yaitu surat Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanannya kepada orang yang dicintai, yaitu seorang miskin, yatim, dan tawanan perang. Jadi Al-Quran itu ayat turun gara-gara Fatimah sifate loman demi bojo, tapi lebih baik orang yatim dan miskin yang lebih membutuhkan daripada suaminya yang lapar. Itulah turun Al-Quran semacam itu. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yaitu ayat Al-Quran yang turun ke Aisyah. Wa yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini turun, Aisyah tanya, ya Rasulullah, ayat itu apakah ayat yang turun untuk orang-orang yang berbuat baik tapi menyesal setelah diterima perbuatannya di hadapan Allah, ternyata dia ahli maksiat, ya Rasulullah? Jawabnya, bukan Fatimah. Haulai yasumuna wa yatasaddaquna wa yusalluna wa yakhafuna. Ayat itu justru turun berkaitan dengan orang yang berbuat baik tapi merasa nggak pernah berbuat baik di hadapan Allah. Puasa Ramadan tapi dia merasa nggak pernah puasa Ramadan. Dia sedekah tapi merasa nggak pernah bersedekah. Dia sholat tapi merasa sholatnya belum sempurna. Sehingga turun ayat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah itu justrulah yang baik. Nggak kok aku poso tahun wingi, dosa-dosaku wis diterima kabeh, aku sudah tiap hari sholat kok, ngapain saya nggak punya dosa, sudah sering sholat. Enggak, justru merasa dirinya walaupun ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, merasa semuanya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini sebagai pemicu bahwa diri jenengan semuanya, katakan umur 70 tahun,
tiap Ramadan itu apakah diterima oleh Allah? Jenengan punya hati rasa tidak ada yang terima di hadapan Allah. Makanya saya akan menutup di Ramadan ini sebagai Ramadan belakang-belakang kami yang tidak diterima oleh Allah. Orang yang merasa semacam itulah yang nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dapat pahalanya Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.